Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Esti Pratiwi dengan NIM 10573111420, kelas akuntansi 20D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebelum saya memulai, saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan, Ibu Eka Merdekawati, Eskom SE MAK. Baik, di sini saya akan presentasikan materi dengan judul Sifat Dasar Akuntansi Sosial Lingkungan dan Implementasi Akuntansi Sosial pada Perusahaan Hutama Karya. Sebelumnya pasti ada yang bertanya, apa sih PT Hutama Karya tersebut? Di sini saya telah menampilkan detail dari data badan usaha PT Hutama Karya. PT Hutama Karya ini adalah PT Perseroa yang beralamat di Gedung Hutama Karya, Jalan Ledjen Haryono MT Kaf 8, Cawang, Kelurahan Cipinang, Cikampek, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dengan jenis konstruksi yaitu perusahaan Perseroa, industri konstruksi yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1961, kantor pusat Jakarta, Indonesia, dengan wilayah operasi yaitu masih nasional Indonesia, dengan toko kunci yaitu Pak Budi Harto sebagai Direktur Utama. PT Hutama Karya ini adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembangan, dan penyedia jasa jalan tol. Pak Budi Harto menjabat sebagai Direktur Utama PT Hutama Karya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK 182-MBPU/06/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan Perseroa PT Hutama Karya pada tanggal 6 Juni 2020. Sejarah dari PT Hutama Karya. Kita harus mengenal sedikit sejarah dari PT tersebut. Dalam perjalanannya, Hutama Karya berawal dari perusahaan swasta Hindia Belanda, Hollands Beton Maatschappij. Perusahaan ini dinasionalisasikan pada tahun 1961 berdasarkan peraturan pemerintah PP RI nomor 61/1961 tanggal 29 Maret 1961 dengan nama PN Hutama Karya. 10 tahun kemudian, status perusahaan berubah menjadi Perseroa Terbatas. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1971. Akte Perseroa Terbatas nomor 74 tanggal 15 Maret 1973, Akte Perubahan nomor 48 tanggal 8 Agustus 1973. Kedua akte ini dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyani seiring waktu. Berdasarkan surat keputusan bersama direksi dan dewan komisaris nomor DU /MK 136 /KPTS 03 tanggal 29 Januari 2009 tentang penetapan hari ulang tahun PT Hutama Karya. Akhirnya, pada tanggal 29 Maret ditetapkan sebagai hari ulang tahun dari PT Hutama Karya. Cabang dari PT Hutama Karya. Terdapat beberapa cabang dari PT tersebut. Yang pertama yaitu kantor wilayah 1 di Medan, Jalan DI Panjaitan nomor 166 di Medan, wilayah 2 Jakarta, Jalan Ledjen MT Haryono, KF nomor 8, wilayah 3 yaitu di Balikpapan, Kelurahan Sipingan, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Wilayah 4 yaitu di Surabaya, Jalan Comal nomor 20 Surabaya. Wilayah kelima di Makassar, Jalan Andi Mapodang nomor 18 Makassar, dengan kode pos 90125. Sifat dasar akuntansi lingkungan dan implementasi akuntansi sosial. Penelitian terkait dengan infrastruktur maupun penugasan pemerintah telah dilakukan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Dworsky dan Ubed 2020 menyimpulkan bahwa
Dengan adanya penugasan pemerintah atas pembangunan jasa jalan tol Trans Sumatera kepada PT Hutama Karya menyebabkan penurunan indeks kesehatan finansial perusahaan. Dinarjito 2018 melakukan penelitian terhadap kesehatan BUMN sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek. Akibat meningkatnya proyek infrastruktur pemerintah, Faki 2019 menguji kinerja keuangan perusahaan BUMN. Sektor konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan cenderung mengalami peningkatan dan termasuk dalam kategori kesehatan. Implementasi akuntansi sosialnya, Hutama Karya telah memiliki ERP utuh menghubungkan seluruh modul yang dibutuhkan dalam proses bisnis Hutama Karya. Sistem ERP dapat memfasilitasi bisnis dengan menyajikan informasi real-time dan akurat, sehingga dapat mempermudah manajemen dalam membuat keputusan secara cepat dan tepat. Lebih lanjut, menambahkan bahwa Go Live in baru merupakan langkah awal dari transformasi proses bisnis perusahaan. Sistem ini akan mengubah kebiasaan dan mindset dalam bekerja sehingga perlu dilakukan monitoring agar ERP yang telah dibangun ini dapat sukses diimplementasikan secara menyeluruh hingga ke level proyek dan terus meningkat. Saat ini, di kalangan BUMN, infrastruktur Hutama Karya menjadi pioner yang telah mengimplementasikan ERP dengan modul lengkap. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selaku badan usaha milik negara BUMN yang 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, PT Hutama Karya Persero menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL. Perusahaan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 05-MBU-04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Visi dari kegiatan BUMN Visi dari kegiatan Hutama Karya yaitu membangun masyarakat Indonesia melalui program TJSL dalam mendorong kemandirian masyarakat yang berkualitas. Dengan misi kegiatan yaitu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat dan berbagai komunitas di seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan melalui berbagai program kepedulian sosial yang diselenggarakan secara bertahap dan berkelanjutan. PT Hutama Karya Baik, lanjut ke penerapan CSR-nya. PT Hutama Karya dan anak perusahaan PT Hakadston kembali meraih penghargaan pada ajang Top CSR Award yang diselenggarakan oleh majalah Top Business dan ajang Teropong CSR Award yang diselenggarakan oleh Teropong Senayan. Setelah tahun sebelumnya meraih beragam penghargaan pada ajang yang sama dalam Top CSR Award 2021, Hutama Karya berhasil meraih penghargaan dengan predikat pengelolaan CSR yang sangat baik. Komitmen 2021 juga dinobatkan kepada Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto dan Direktur Keuangan dan Human Kapital HKA Muhammad Ihzan Zubair. Penghargaan diterima langsung oleh Manajer CSR Hutama Karya Agus Kosahi dan Direktur Keuangan Human Capital Hakadston Mohizan Zubair dalam acara puncak penghargaan Top CSR Award 2021 yang bertajuk
Peran strategis CSR dalam pemulihan ekonomi nasional di era New Normal. Di Hotel Raffles Jakarta, Kamis pada 22 bulan 4, sedangkan dalam Teropong CSR Award 2021, Hutama Karya meraih 3 penghargaan untuk kategori peduli pendidikan, peduli lingkungan, dan peduli COVID-19, di mana penghargaan diterima oleh manajer CSR PKBL Agus Kosasi secara virtual melalui Zoom pada Rabu 28 bulan 4. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penerapan dari CSR di PT Hutama Karya itu sangat baik, sehingga dapat apresiasi dari beberapa penyelenggara. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tijaco Purnama menyebutkan bahwa Hutama Karya selalu berupaya untuk berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan melalui program dan tata kelola CSR dalam rangka memenuhi ekspektasi stakeholder perusahaan. Tercatat hingga awal tahun 2021 ini, Hutama Karya telah menyalurkan ribuan alat kesehatan dan kebutuhan pangan ke berbagai daerah di wilayah operasional perusahaan, antara lain sekitar proyek Jalan Tol Trans Sumatera, HK Tower di Jakarta, dan proyek infrastruktur lainnya yang disebar di seluruh Indonesia. Untuk laporan keuangan dari PT Hutama Karya tersebut, dalam website resmi dari PT Hutama Karya, itu dapat dilihat dari slide saya ini, karena saya telah mencantumkannya. Dalam slide ini telah menyajikan secara terang-terangan pelaporan keuangan mereka pada pelaporan 2020. Saya ambil contoh dari pelaporan 2020, yang hasilnya menurut PT Hutama Karya, kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasi pada PT Hutama Karya dan entitas anaknya terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2020 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perusahaan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan, akuntansi signifikan, dan informasi penjelasan lainnya. Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasi. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi. Ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Itu menurut PT Hutama Karya. Dan pada tanggung jawab auditornya, tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasi berdasarkan audit. Kami melaksanakan audit, kami berdasarkan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan untuk mengetahui ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasi bebas dari kesalahan penyajian material. Langsung saja, analisis penelitian yang telah saya simpulkan, yaitu PT Hutama Karya ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan jasa jalan tol. Perusahaan ini adalah perusahaan di bawah naungan BUMN. Kantor pusatnya berada di Jakarta, yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Hutama Karya mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban melalui anggaran sebagai alat pengendalian biaya, maka saya menarik kesimpulan bahwa penerapan akuntansi tanggung jawab sosial di PT Hutama Karya sudah memadai, tetapi masih kurang dan harus dipertimbangkan lagi, serta harus dievaluasi kembali. Selanjutnya itu penilaian kinerja manajerial dilakukan dengan membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan anggaran yang telah disusun selama periode tertentu. Setelah saya lihat dari beberapa anggaran yang telah dilaporkan oleh PT Hutama Karya pada website tersebut, maka saya menarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan anggaran yang telah disusun selama periode tertentu. Kinerja manajer pusat, biaya diukur dengan nilai berdasarkan perbandingan antara target anggaran dengan realisasi anggarannya.
Pada analisis penilaian kinerja manajer pusat biaya, perusahaan menjadikan anggaran sebagai standar akuntansi menilai kinerja manajerial pusat biaya. Penilaian kinerja pusat biaya dilakukan berdasarkan perbandingan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang terdapat pada pelaporan pertanggungjawaban biaya. Sebagai tindak lanjut dari penilaian kinerja ini, perusahaan menetapkan suatu kebijakan pemberian reward maupun punishment reward yang diberikan berupa bonus uang dan kenaikan jabatan. Punishment yang diberikan berupa punishment-nya atau yang diberikan berupa peringatan tertulis, penurunan jabatan, serta pemecatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai disinilah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.